Seberapa tahukah kalian film-film atau serial Asia Tenggara yang temanya zombie? Ya mungkin hanya bisa dihitung jari dan bahkan yang kelihatan pun tidak banyak yang bagus. Ya walaupun salah satu yang aku tahu bagus juga ya dari negara kita ya series hitamnya Om Siddhartha Tata. Namun akhirnya ada lagi film zombie Asia Tenggara yang asalnya dari Filipina dan baru tayang di Netflix beberapa waktu yang lalu. Dan inilah dia reviewku untuk Outside. Awalnya aku nggak tahu apa-apa soal film ini, kayak tiba-tiba sebulan kemarin trailernya nyempil di beranda YouTubeku. Bercerita tentang sebuah keluarga yang mencoba bertahan hidup pasca wabah zombie yang menyebar. Mereka akhirnya mencoba menetap di rumah tengah perkebunan, tempat masa kecil sang ayah, yang ternyata menyimpan kengerian yang tidak kalah menyeramkan dari kumpulan mayat hidup yang ada di luar. Ya premisnya mungkin udah biasa aja di film-film atau serial zombie kebanyakan. Tapi kalian akan ngerasain sensasi yang benar-benar berbeda setelah nonton langsung. Hal pertama yang kusukai di sini adalah sinematografinya. Dari trailer aja udah cukup menggambarkan seberapa bagus sinematografi dalam film ini. Dari adegan perkebunan yang pakai banyak angle kamera, rumahnya yang benar-benar awalnya berantakan, sampai ruangan kecil yang gelap dan cuman punya satu cahaya, dan bahkan cahaya bulannya di malam hari benar-benar masuk. Jadi ya meski ini filmnya berlatar zombie yang notabene kumuh dan menyeramkan, tapi tiap angle kamera dan sinematografi yang dihasilkan bisa memberikan suasana yang indah di tengah hancurnya dunia di situ. Kemudian acting dari tiap pemainnya juga bagus-bagus banget. Terutama si bapaknya yang meranin yaitu Sid Lucero. Tipikal bapak yang keras dan dia punya masa lalu yang kelam tentang rumah itu. Kalian akan melihat karakternya yang perlahan-lahan dari bapak-bapak yang normal kayak agak pemarah dikit, tapi perlahan nanti bakalan berubah jadi yang cukup sinting. Si ibunya yang keras kepala, terus di tengah-tengah ada anak-anaknya yang ya kadang sulit mengerti juga kedua orang tua yang sering bertengkar, ya tiba-tiba keluarga yang benar-benar problematik gitu. Meski di pertengahan adalah adegan yang agak acting marahnya, acting nangis, semuanya benar-benar realistis banget. Perkembangan dari setiap karakternya benar-benar berasa. Dan pace di awal memang lambat sekali. Mungkin kebanyakan orang tidak terlalu suka dan bakal ngantuk dengan fase lambat seperti ini. Karena di awal mereka benar-benar diceritain dulu chemistry-nya bagaimana sampai akhirnya bagian pertengahan barulah cerita sebenarnya dimulai. Ini benar-benar gambaran realistis kalau kita terjebak wabah zombie bareng keluarga. Dan jika kita ngomongin zombinya ya balik lagi, ini film bisa aja kurang atau bahkan jelek di mata kalian yang ngarep bakalan ada parade zombie gila-gilaan kayak World War Z atau Train to Busan gitu. Enggak. Ini film lebih fokus ke manusianya tanpa menghilangkan esensi kengerian zombinya itu sendiri. Jadi filmnya lebih mendekati horor psikologis. Zombinya tipikal film I Am a Hero yang bisa ngomong. Cuman bedanya di sini tidak seabsurd yang di I Am a Hero gitu. Dan yang paling mengejutkan adalah klimaksnya yang sangat-sangat gila sekali. Benar-benar semua yang ditahan di penghujung akhir film itu benar-benar dikeluarkan semua di ending. Dan ya adegan favoritku ada di bagian adegan bapaknya yang di jembatan one shot itu, sama pas endingnya sih itu asik, keren banget. Ya kesimpulan dari film ini, manusia bahkan bisa lebih menyeramkan daripada makhluk apapun, termasuk zombie itu sendiri.